Ya, karakteristik dan fungsi membran sel ya. Membran sel itu punya fungsi untuk membatasi keberadaan sebuah sel dan juga memelihara perbedaan kondisi antar isi sel dan juga lingkungannya. Nah, yang salah satu sifat membran sel itu adalah semi permeable, yang dia punya peran aktif sebagai filter yang berkemampuan untuk menyeleksi bahan yang bisa melintasinya ya, dengan tetap memelihara kondisi homeostatistel ya. Membran sel atau membran plasma itu tersusun atas molekul lemak dan protein. Karakteristik membran sel antara lain tidak dapat dilewati oleh makromolekul. Ini bertujuan supaya sitoplasma yang mengandung protein itu tetap berada di membran, mampu menjaga keseimbangan elektrolit, mampu melakukan transportasi aktif, kemudian dapat dilewati oleh zat yang larut di dalam lemak, dan bisa melewati molekul yang kecil. Membran plasma bakteri itu mengandung enzim oksida dan respirasi, dan juga fungsinya serupa dengan fungsi mitokondria pada sel eukariotik. Membran plasma pada bakteri itu membentuk lipatan-lipatan yang berlapis-lapis. Lapisan inilah yang disebut dengan desmosom. Suatu struktur membran sel dan sifat seperti mempunyai daerah luar hidrofilik dan daerah bagian hidrofobik, mencegah banyak zat memasuki atau meninggalkan sel. Ini bagus ya, karena itu berarti bahwa bahan-bahan yang tidak diinginkan, tidak disengaja masuk ke dalam sel. Namun banyak bahan seperti glukosa nutrisi itu perlu untuk menyeberangi membran sel. Selain itu, zat-zat limbah juga harus keluar dari sel. Apabila mereka tidak keluar dari sel limbah, itu akan menumpuk dan menjadi racun bagi sel itu sendiri. Kemudian membran sel itu juga mampu mengatur apa yang masuk dan apa yang keluar dari sel. Inilah yang disebut dengan permeabilitas selektif. Hanya molekul yang sangat kecil seperti air, oksigen, atau karbon dioksida bisa dengan mudah melewati lipid bilayer dari membran sel. Setiap zat lain yang harus melintasi membran sel itu harus melewati protein transport. Protein ini itu sangat spesifik mengenai apa yang mereka transportasikan. Misalnya, membran sel Anda mempunyai transporter yang hanya akan memungkinkan pergerakan molekul glukosa. Ada yang lain dengan struktur yang berbeda yang mungkin hanya mengangkut sodium. Nah, membran plasma ini disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Membran sel itu terbuat dari 2 lapis fosfolipid, dan setiap molekul fosfolipid itu mempunyai kepala dan sepasang ekor. Kepala daerah hidrofilik ya, ketertarikan terhadap molekul air, dan ujung ekor hidrofobik itu tinggal jauh dari molekul air. Nah, kedua lapisan fosfolipid yang diatur sedemikian rupa sehingga daerah kepala itu membentuk permukaan luar dalam membran luar dan dalam ya. Membran ini dan ekor itu berakhir mendekati ke tengah membran sel. Selain fosfolipid, membran sel juga menampung jenis molekul protein yang tertanam di lapisan fosfolipid. Nah, sebagian besar dari molekul protein ini serta fosfolipid ini mampu pergerakan lateral. Penyusun membran plasma selanjutnya itu adalah protein. Protein itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 subdivisi, yakni yang pertama adalah protein integral, protein perifer, dan lipid uncoated. Bagian integral menjangkau seluruh lebar membran sel, sedangkan yang perifer itu ditemukan pada permukaan bagian dalam ataupun luarnya. Mereka yang berada di kategori ketiga ditemukan berlabuh ke membran dengan bantuan molekul lipid, sementara beberapa molekul protein itu memberikan dukungan struktural pada membran. Beberapa lainnya yang melekat pada sitoskeleton yang tersuspensi dalam sitoplasma. Ada protein tertentu yang bertanggung jawab untuk transportasi ion dan molekul melintasi membran sel. Beberapa protein itu memiliki fungsi lain ya, seperti sel untuk komunikasi sel, identifikasi, aktivitas enzimatik, dan sinyal. Nah, membran protein itu bisa berfungsi sebagai enzim untuk mempercepat reaksi kimia, bertindak sebagai reseptor untuk molekul tertentu, atau bahan transportasi melintasi membran sel.
Komponen lain penyusun membran sel itu adalah kolesterol. Kemudian molekul kolesterol inilah yang membuat membran itu kaku dan fleksibel. Akan tetapi kolesterol sebenarnya merupakan komponen yang sangat penting ya dari membran sel. Molekul kolesterol itu terdiri dari 4 cincin hidrogen dan juga atom karbon. Mereka adalah hidrofobik dan ditemukan di antara ekor hidrofobik dalam lipid bilayer. Nah, molekul kolesterol itu sangat penting untuk bisa menjaga konsistensi dari membran sel. Mereka memperkuat membran, yakni dengan mencegah beberapa molekul kecil dari persimpangan itu. Molekul kolesterol juga menjaga ekor fosfolipid sampai bersentuhan dan pemadatan. Hal ini memastikan bahwa membran sel itu tetap cairan dan fleksibel. Selain kolesterol juga terdapat karbohidrat atau gula yang kadang-kadang ditemukan menempel pada protein ataupun lipid pada bagian luar membran sel. Artinya, mereka hanya ditemukan di sisi ekstraseluler membran sel. Bersama karbohidrat ini membentuk glycocalyx ya. Glycocalyx itu berasal dari retikulum endoplasma dan badan Golgi. Glycocalyx sel mempunyai banyak fungsi ya, antara lain dalam proses pengenalan sel terhadap sekitarnya, filtrasi bahan yang masuk dan keluar dari sel, memelihara membran sel dan lingkungan sekitar sel, mengandung enzim sesuai fungsi sel serta ikut berperan aktif dalam menentukan sifat antigenitas. Hal ini bisa memberikan bantalan dan perlindungan bagi membran plasma dan juga sangat penting dalam pengenalan sel. Berdasarkan struktur dan jenis karbohidrat di dalam glycocalyx, tubuh itu bisa mengenali sel ya dan menentukan apakah mereka harus berada di sana ataukah tidak. Glycocalyx juga bisa bertindak sebagai perekat untuk menempelkan sel bersama-sama. Membran sel sendiri mempunyai mirip seperti rangka yang akan memberikan dukungan bentuk pada sel yang dinamakan dengan jangkar sitoskeleton, dan membran sel itu juga punya peran dalam transportasi atau keluar masuknya zat dalam sel. Membran sel juga berfungsi ya untuk interaksi dengan sel lain, komunikasi dengan sel lain, melakukan aktivitas metabolik. Ya, uraian topik ini ya akan dibahas pada bahasan yang selanjutnya, yaitu transportasi membran sel pada pembahasan kali ini ya, pembahasan berikutnya. Nah, membran sel itu adalah meliputi luar dari sel yang melindungi organel internal ataupun dikenal sebagai membran plasma. Peredaran zat itu melalui membran sel terjadi melalui satu dari 3 cara, yaitu difusi terfasilitasi, dan transport aktif. Nah, molekul-molekul kecil seperti gliserol, air, oksigen, dan CO2 itu menyeberangi membran dengan cara difusi. Pada perpindahan difusi, banyak molekul secara alami itu bergerak dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Molekul yang tidak bisa menyeberangi lapisan fosfolipid itu harus melalui cara difusi terfasilitasi. Nah, pada perpindahan difusi terfasilitasi, protein pembawa perikatan itu dengan molekul khusus ya, seperti glukosa yang berada di luar sel, kemudian berubah bentuk dan melepas molekul itu dalam sel. Apabila suatu zat, termasuk mineral dan garam mineral serta zat gizi, mempunyai konsentrasi yang lebih rendah di luar sel daripada di dalam sel, maka zat ini akan dipindahkan dengan cara memerlukan bantuan energi. Nah, transport mikromolekul melalui lapisan lipid membran sel itu berlangsung melewati protein transmembran khusus. Kecepatan difusi molekul melintasi membran bilayer lipid itu semua tergantung ukuran molekul dan juga kemampuannya larut dalam lipid. Jadi, semakin kecil ukuran molekul, maka akan semakin cepat pula molekul tersebut melintasi atau melewati membran. Molekul yang bisa melalui membran sel secara langsung yaitu seperti gas, O2, N2, dan CO2. Molekul yang punya sifat hidrofobik atau benzena, serta molekul hidrofilik berukuran kecil seperti air, etanol, gliserol, dan juga urea. Nah, berdasarkan sistem transportnya, protein transport itu bisa dibedakan menjadi unipod dan juga konstransport. Unipod adalah protein transport yang hanya melewati
satu jenis molekul saja, sedangkan kontraspor hanya dapat melewatkan molekul tertentu apabila ada molekul lain yang melalui protein transport tersebut. Berdasarkan arah aliran molekul yang akan ditransport, maka kontranspor itu bisa digolongkan menjadi simport, yakni alirannya searah, dan antipod yang alirannya berlawanan. Begitu. Nah, sebagai protein transport itu mempermudah pengangkutan dengan cara mengikat bahan yang hendak melintas membran sehingga disebut sebagai protein pengangkut. Dan apabila protein pengangkut tersebut berfungsi sebagai pompa yang secara aktif ikut mendorong aliran bahan melintasi membran, maka proses tersebut berubah menjadi transport aktif. Nah, proses transport membran secara umum itu terdiri dari beberapa proses ya, yakni difusi, osmosis, transport aktif, dan endositosis. Sedangkan berdasarkan prosesnya, pengangkutan molekul melalui membran sel itu bisa dilakukan secara transport pasif, transport aktif, dan juga sitosis. Di dalam sel terdapat sitoplasma yang mengandung banyak organel sel. Dengan lingkungan luar sel, organel-organel sel dalam sitoplasma tersebut dibatasi oleh suatu membran yang disebut dengan membran sel.